Berita TV, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menilai penuntasan kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi dan anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi, Koorsmin, Kabasarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto, bisa dilakukan melalui pengadilan militer. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah masalah substansi dugaan korupsi sudah terinformasikan ke pihak TNI, meskipun terkadang ada kritik bahwa sulit membawa oknum militer ke pengadilan, tetapi biasanya jika suatu kasus sudah bisa masuk ke pengadilan militer, sanksinya sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas, ucapnya. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer, dan Puspom, TNI Marsda Agung Handoko menjamin proses hukum Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi dan Koorsminnya Letkol Afri Budi Cahyanto yang diduga KPK terlibat dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di Basarnas akan berjalan terbuka. Ia berharap KPK dapat menghormati ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit aktif TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Agung pun menegaskan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Ia berharap komitmen TNI tersebut tidak diragukan. Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Jumat, 28 Juli 2023, lalu. Jadi mari kita bersama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan TNI akan diamankan. Tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka. Rekan-rekan media bisa memonitor, kata dia. Akan aneh kalau yang pihak sipil diproses hukum, dalam kejadian yang sama, yang pihak militer dituntaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi nanti kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya, sambung dia. Sebelumnya, ia mengatakan penetapan Henry dan Afri sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam sejumlah proyek di Basarnas oleh KPK menyalahi ketentuan. Ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jadi menurut kami apa yang dilakukan KPK menetapkan personel militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan, kata dia. Kepala Babinkum TNI Laksda Kresno Bantoro juga menjelaskan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit aktif tunduk pada ketentuan UU tersebut dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam UU Peradilan Militer, kata dia, telah diatur mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga pelaksanaan eksekusi. Selain itu, diatur juga dengan tegas terkait penyelidikan, penangkapan, dan penahanan. Khusus untuk penahanan prajurit aktif, lanjutnya, ada 3 institusi militer yang punya kewenangan. 3 institusi tersebut, kata dia, adalah atasan yang berhak menghukum, Ankum, polisi militer, dan auditor militer. Jadi selain 3 ini, itu tidak punya kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan, kata dia. Selanjutnya akan diproses oleh Puspom dalam hal ini sebagai penyidik dan kemudian dilimpahkan ke jaksa militer yang dikenal dengan auditor militer, selanjutnya melalui persidangan dan Anda tahu semua, di peradilan militer itu sudah langsung di bawah teknis yudisialnya Mahkamah Agung. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari itu, sambung Kresno. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijojono mengatakan pada Jumat, 28 Juli 2023, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah menggelar rapat terbatas bersama jajarannya khusus untuk membahas perkara tersebut. Julius mengatakan Yudo konsisten menerapkan reward and punishment. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pelanggaran hukum, penegakan hukum harus ditegakkan, namun jangan sampai melanggar hukum. Apalagi pelanggaran hukum ini dilakukan oleh penegak hukum, kata Julius. Diketahui KPK menetapkan Henry Alfiandi dan anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi, Koorsmin, Kabasarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap berbagai pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021 hingga 2023. Mereka merupakan tersangka penerima suap. Sementara yang berperan sebagai pemberi suap yaitu, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati, MGCS, Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati, IGK, Marilia, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, KAU, Roni Adil.
KPK menduga Henry Alfiandi menerima suap sebesar 88,3 miliar rupiah dari para vendor pemenang lelang proyek di Basarnas pada periode 2021 hingga 2023. 3 vendor diantaranya adalah PT Multi Grafika Cipta Sejati, MGCS, PT Intertekno Grafika Sejati, IGK, Marilia, dan PT Kindah Abadi Utama, KAU. Henry mengondisikan dan menunjuk PT MGCS dan PT IGK sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar rupiah. Sedangkan PT KAU Diplot menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar rupiah dan pengadaan ROV untuk KN Sarganesa, Maltiers 2023 hingga 2024, dengan nilai kontrak 89,9 miliar rupiah. KPK mensinyalir terjadi deal pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh Henry Alfiandi. Komisaris Utama PT MGCS Mulsunadi Gunawan kemudian meminta Direktur Utama PT IGK Marilia menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah secara tunai kepada Afri, di parkiran salah satu ban yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Kemudian, Direktur Utama PT KAU Roni Aidil menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar rupiah melalui aplikasi pengiriman setoran ban. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAKO, Dana Komando, untuk Henry Alfiandi ataupun melalui Afri Budi Cahyanto. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan Mulsunadi Gunawan, Marilia, dan Roni Aidil dinyatakan sebagai pemenang tender. Marilia, Roni Aidil, dan Mulsunadi sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1, ke-1 KUHP. Marilia dan Roni Aidil masing-masing telah ditahan di rutan KPK selama 20 hari pertama. Sedangkan Mulsunadi diminta menyerahkan diri oleh KPK. Pilih undur diri. Direktur Penyidikan yang juga pelaksana tugas, PLT, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu dikabarkan mengundurkan diri. Pengunduran diri Brigjen Asep Guntur diduga terkait polemik Operasi Tangkap Tangan, OTT, Kepala Basarnas. Kabar yang belum terkonfirmasi ini berawal dari beredarnya tangkapan layar percakapan Asep Guntur di sebuah grup WhatsApp. Narasi yang ditampilkan Asep Guntur mengundurkan diri sebagai tanggung jawabnya atas penetapan tersangka di kasus dugaan suap Kepala Basarnas Henry Alfiandi. Assalamualaikum, selamat malam pimpinan dan Bapak Ibu sekalian struktural KPK. Sehubungan dengan polemik terkait OTT di Basarnas dan hasil pertemuan dengan jajaran POM TNI beserta PJU Mabes TNI di mana kesimpulannya dalam pelaksanaan OTT dan penetapan tersangka penyidik melakukan kehilapan dan sudah dipublikasikan di media. Sebagai pertanggungjawaban saya selaku Direktur Penyidikan dan PLT Deputi Penindakan, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri. Karena itu bukti saya tidak mampu mengemban amanah sebagai Direktur Penyidikan dan PLT Deputi Penindakan. Surat resmi akan saya sampaikan hari Senin. Percalah Bapak Ibu. Apa yang saya dan rekan penyelidik, penyidik dan penuntut umum lakukan semata? Hanya dalam rangka penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Terima kasih. Salam anti korupsi. AG. Menko Polhukam Mahfud MD merespon soal polemik penetapan tersangka oleh KPK terhadap Kepala Basarnas, Marsdia Henry Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK mengaku kilaf menetapkan Henry dan Afri Budi sebagai tersangka yang seharusnya diserahkan kepada peradilan militer. Kini proses hukum keduanya pun telah diserahkan ke TNI untuk diproses secara militer. Mahfud MD mengatakan bahwa meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi tersebut tidak perlu diperdebatkan panjang lagi. Yang terpenting menurut Mahfud MD, masalah korupsi 2 anggota TNI tersebut harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer. Mahfud berharap jangan sampai perdebatan tentang hal ini di ruang publik menyebabkan substansi dan perkaranya kabur sehingga tidak berujung ke pengadilan militer. Mahfud menyadari adanya kritik bahwa sulit membawa oknum militer ke pengadilan
Tetapi Mahfud yakin jika suatu kasus sudah masuk ke pengadilan militer, sanksinya sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas. Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko menjamin proses hukum terhadap Henry Alfiandi dan Afri Budi yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas periode 2021 hingga 2023 akan berjalan terbuka. Ia berharap KPK dapat menghormati ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit aktif TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang